sejak dulu kala, tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Halo, perkenalkan nama saya Auria Carolina Brusur Bakti. Saya kelas 11 IPS 4 dan asal sekolah saya SMA Negeri 1 Pancur Batu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Saya akan menyebutkannya dalam satu persatu. Yang pertama, Insinyur Soekarno, dan yang kedua, Dr. Muhammad Hatta, dan yang ketiga, Ahmad Soebarjo, dan yang keempat, Sukarni Kartowidorio, dan yang kelima, Sayuti Melik, dan yang keenam, Burhanuddin Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Di sini saya akan memilih salah satu tokoh yang akan saya bahas, yaitu tokohnya ialah Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah lahir di Kutaraja yang kini dikenal sebagai Banda Aceh 7 April 1917. Nama asli BM Diyah yang sesungguhnya hanyalah Burhanuddin. Nama ayahnya adalah Muhammadiyah yang berasal dari Baru, Sumatera Utara. Ayahnya adalah seorang pegawai pabean di Aceh Barat yang kemudian menjadi penerjemah. Burhanuddin kemudian menambahkan nama ayahnya kepada namanya sendiri. Ibunya Siti Saidah atau istri pertama Diyah adalah wanita Aceh yang menjadi ibu rumah tangga. Burhanuddin anak bungsu dari 8 bersaudara. Tokoh kelahiran Aceh 7 April 1917 ini dikenal sebagai tokoh pers nasional, pejuang kemerdekaan, dan sempat menjadi diplomat serta pengusaha sukses di Indonesia. Masa kecil BM Diyah banyak dilewatkan di kota kelahirannya. Menginjak remaja, Burhanuddin mulai hijrah ke Jakarta dan belajar pada lembaga pendidikan Kesatrian Institut yang dipimpin oleh Dr. Dewes Dekker. Meski di situ ia memilih jurusan jurnalistik, akan tetapi seluruh dunia kewartawannya ia pelajari secara pribadi dari Dewes Dekker. Setelah menamatkan pendidikannya, BM Diyah kembali ke Medan dan menjadi redaktur harian Sinar Daily. Setengah tahun kemudian ia kembali ke Jakarta dan bekerja sebagai tenaga honorer di harian Sinpo. Entah apa jadinya jika Burhanuddin Muhammadiyah tidak memungut kertas yang dibuang oleh Sayuti Melik. Ketika ia telah selesai menyalin tulisan tangan itu ke dalam mesin ketik, mungkin kita tak akan pernah melihat konsep naskah proklamasi yang berupa tulisan tangan yang ditulis Soekarno dan didiktekan oleh Hatta tersebut. Kertas lecek itu memang sempat terabaikan dan dicampakkan begitu saja. Yang terlibat dalam proses pembuatan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda tersebut, kertas lecek itu memang sempat terabaikan dan dicampakkan begitu saja oleh para pelaku sejarah yang terlibat dalam proses pembuatan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda tersebut. Untungnya di antara yang hadir pada saat itu ada sosok yang sangat perhatian terhadap nilai sebuah bukti otentisitas arsip. Ia adalah tokoh pemuda yang memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan, juga seorang wartawan. Ialah Burhanuddin Muhammadiyah atau yang lebih dikenal BM Diyah. Dia adalah sosok yang menyimpan kertas tulisan tangan naskah proklamasi itu bertahun-tahun sebelum akhirnya menjadi koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Jadi tanpa adanya kertas raca itu, kita tidak mengetahui bagaimana proses penyusunan dalam kemerdekaan Indonesia. Sekian dari penjelasan saya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.